Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu menunggu cerita-cerita selanjutnya dari konten cerita wayang. Kita masih akan tetap meneruskan cerita tentang Pandawa dan Kurawa muda. Bagaimana cerita selanjutnya? Namun kita selalu ingatkan untuk tekan tombol like, subscribe, serta komen untuk memberikan dukungan kepada channel ini. Mari kita saksikan video selanjutnya. Cerita dimulai yaitu di Padepokan Jajar Sokalima. Resi Dorna kedatangan Patih Arya Sangkuni yang memiliki maksud-maksud tertentu kepada Resi Dorna. Kemudian Sangkuni pun tanpa basa-basi meminta dukungan kepada Resi Dorna agar para Kurawa bisa menaiki tahta Astina sebagai seorang raja. Arya Sangkuni juga meminta kepada Resi Dorna untuk memikirkan sebuah cara demi menyingkirkan para Pandawa agar usaha di dalam Kurawa memuluskan rencananya dapat berjalan dengan lancar. Tentu saja pada awalnya sang Resi Dorna menolak, namun Arya Sangkuni menjanjikan bantuan-bantuan untuk Jajar Sokalima dan tentu saja jabatan untuk sang anak yaitu Bambang Aswatama apabila Kurawa berhasil menjadi raja. Dan setelah berpikir agak lama dan tentu saja Resi Dorna pun tergiur dengan imbalan yang dijanjikan oleh Patih Sangkuni, kemudian menyanggupi untuk membantu Kurawa dan memusnahkan para Pandawa. Dan setelah itu kemudian Resi Dorna pun memiliki sebuah rencana demi menyingkirkan seorang Pandawa yang terkuat, yaitu adalah Arya Bima yang akan dia sengaja celakai dan akan memanggil dia ke keraton negara Astina di hadapan Sangkuni dan para Kurawa yang lain. Kemudian setelah memberikan undangan kepada Bima, Dorna pun kemudian menunggu di keraton negara Astina bersama Sangkuni dan para Kurawa. Dan setelah itu kemudian Bima pun datang dan langsung menemui Resi Dorna. Resi Dorna kemudian memberikan nasihat-nasihat dan petuah-petuah kepada Raden Bima. Dorna mengatakan bahwasanya sudah saatnya bagi Bima untuk menerima ilmu kesempurnaan dari Dorna. Kemudian Dorna pun menyuruh kepada Arya Bima untuk pergi ke hutan Krendawahana. Dan di hutan Krendawahana tersebut Bima pun disuruh untuk mencari sebuah ajimat yang disebut susuhing angin. Dan Bima pun tanpa merasa curiga sama sekali langsung menyanggupinya dan langsung berpamitan. Dan setelah Bima pergi, kemudian Resi Dorna pun berbicara kepada para Kurawa dan Arya Sangkuni bahwa ini adalah salah satu cara untuk membunuh Arya Bima. Bima tentu saja tidak akan bisa kembali dan tidak bisa menghadapi raksasa-raksasa yang ada di alas Krendawahana. Sementara itu di hutan Krendawahana, Bima sedang dalam pencarian susuhing angin. Bima menyisir setiap jengkal hutan yang luas sampai meneliti setiap akar besar, batu besar, dan lubang-lubang yang sangat besar demi mencari susuhing angin. Dan di tengah pencariannya Bima pun bertemu dengan dua orang raksasa. Dua raksasa itu adalah Wahmuka dan Arimuka. Dua raksasa itu mencegah Bima untuk masuk terlalu dalam dan kemudian terjadi sebuah perkelahian. Bima yang tidak mau dicegah untuk masuk lebih dalam kemudian bertarung dengan kedua raksasa tersebut yang kemudian pertarungan pun sangat sengit. Namun kemudian kemampuan Arya Bima yang sudah sangat pesat tidak bisa ditandingi oleh kedua raksasa tersebut. Raksasa tersebut kemudian diambil dari sisi kiri dan kanan, kemudian diadu kumbangkan kedua kepala dari raksasa tersebut dan mati seketika. Namun kemudian kedua raksasa tersebut berubah menjadi Batara Indra dan Batara Bayu. Kemudian kedua dewa tersebut mengatakan bahwasannya Dorna telah berbohong.
Tidak ada yang namanya susuhing angin, karena sejatinya susuhing angin itu adalah yang berarti sarang angin. Susuhing angin merupakan sebuah ajaran yang dimana ada di dalam dirimu sendiri, yang dimana kita harus menuruti sifat angin yang bergerak secara horizontal, yang berarti seorang kesatria harus membela setiap orang yang benar tanpa membeda-bedakan jabatan dan kedudukan. Dan sesudah Batara Bayu memberikan wejangan tersebut, lalu Batara Bayu pun memberikan sebuah cincin yang berkhasiat bisa menahan nafas di dalam air. Kemudian setelah mendapatkan itu, Bima pun kembali pulang ke Astina demi menemui Resi Dorna di keraton. Di negara Astina sendiri, para Kurawa sedang berpesta karena meyakini bahwa Bima pasti sudah mati di lahap kedua raksasa itu. Dan kemudian tanpa mereka sadari, tiba-tiba Bima ada di tengah-tengah pesta tersebut. Dan kemudian Bima pun menceritakan hal-hal yang terjadi kepada Dorna. Dorna pun kemudian beralasan bahwasanya dia sengaja menyuruh Bima untuk ke hutan Krendawahana tersebut agar mendapat ajaran langsung dari dewa. Lalu kemudian Dorna pun memberikan titah lagi kepada Bima, yaitu untuk mencari Tirta Prawirasari yang berada di dalam samudra. Bima tanpa curiga sedikit pun, karena Bima berpikiran bahwa seorang guru tidak mungkin mencelakai muridnya. Kemudian dengan berbekal kepercayaan itu, Bima pun pergi menuju samudra. Dan kali ini Dorna menegaskan kembali kepada para Kurawa dan Arya Sangkuni bahwasanya Bima pasti benar-benar akan celaka. Sementara di lain sisi, Dewi Kunti yang merasa khawatir dengan Bima karena mendapatkan perintah dari Resi Dorna, kemudian mengutus anaknya yaitu Arjuna untuk menjemput sang kakak. Dan pergilah Arjuna demi menyusul Bima ke samudra. Lalu ketika Bima sampai di samudra, Bima pun tanpa ragu untuk terjun langsung ke dasar samudra. Bima sudah dibekali oleh mustika cincin oleh Batara Bayu agar bisa bernafas di dalam air. Dan ketika tengah di dalam pencarian, Bima pun bertemu dengan seekor naga yang sangat besar. Naga tersebut adalah naga lembur nawa yang kemudian melilit sekujur tubuh Bima. Bima meronta-ronta melawan sekuat tenaga demi melepaskan lilitan daripada ular naga tersebut. Naga tersebut kekuatannya sangat besar sehingga tidak dapat ditandingi oleh kekuatan Bima. Bima yang kemudian akan pasrah, tiba-tiba saja teringat akan kuku pancanakanya dan seketika ditusukkannya pancanaka kepada leher naga lembur nawa. Sang naga pun kemudian mati seketika karena kena tusuk oleh sang kuku pancanaka dari Bima. Kemudian Bima pun melanjutkan perjalanan dan tibalah dia di sebuah tempat di samudra yang dimana ada api di mana-mana. Api mengepung Bima dan Bima pun tidak bisa lari kemana-mana. Bima dengan sekuat tenaga melawan kejaran api tersebut, namun apalah daya tenaga Bima tidak mencukupi dan api itu semakin mendekat dan membesar. Tibalah ketika pada saat Bima tidak bisa melakukan apa-apa, dia pun kemudian berpasrah. Dia pun memasrahkan dirinya kepada Yang Maha Kuasa dan berkata di dalam hatinya, apabila niatnya adalah niat yang buruk, maka hanguskanlah dia bersama jasadnya tanpa bersisa. Namun apabila niatannya adalah niatan yang baik, maka api ini haruslah padam. Dan seketika ketika Bima berpasrah kepada Yang Maha Kuasa, tiba-tiba saja api yang tadinya sangat besar mendadak hilang seketika. Bima pun kemudian melanjutkan pencariannya, namun di tengah-tengah itu tiba-tiba saja badai yang sangat besar menerjang Bima. Bima digulung oleh badai yang sangat besar dan kemudian Bima yang tidak berdaya pun kembali berpasrah dan berdoa. Bima yang kembali berpasrah, kemudian angin tersebut pun hilang tanpa jejak. Dan tak lama kemudian datanglah ombak yang sangat besar menggulung Bima sehingga Bima menjadi tidak berdaya. Bima tidak berdaya dengan gulungan ombak yang saking besarnya
mataharinya menerjang dirinya. Kemudian Bima pun kembali berpasrah dan berdoa, menyerahkan dirinya kepada Yang Maha Kuasa. Seketika pula ombak pun menjadi hilang dan samudra menjadi tenang, dan tibalah dia di tempat yang sangat gelap gulita. Di tempat yang gelap tersebut, Bima pun menemukan sebuah cahaya, kemudian mengikuti cahaya tersebut. Cahaya tersebut kemudian menuju ke sebuah tempat yang sangat kosong, dan tiba-tiba muncullah sesosok makhluk yang kerdil. Makhluk tersebut kecil, namun rupa dan bentuk mirip sekali dengan Bima. Sang makhluk kemudian mengaku bahwa dirinya adalah Dewa Ruci. Sang Dewa Ruci mengatakan bahwasanya Bima sekarang berada di telang samudra, dan kemudian Bima pun mengutarakan apa yang dia cari. Kemudian Dewa Ruci pun menjelaskan bahwasanya tidak ada yang namanya Tirta Prawirasari. Dewa Ruci mengatakan bahwasanya air itu adalah merupakan sebuah ajaran luhur yang berarti kemurnian hati yang bersih, dan telang samudra sendiri yang berartikan adalah pikiran, yang berarti seseorang yang berbudi suci harus memiliki pikiran seluas samudra. Dan Dewa Ruci kemudian mengatakan bahwa sejatinya yang disebut guru yang mursyid itu adalah dirimu sendiri. Dewa Ruci pun memberikan ajaran-ajaran yang merupakan ajaran-ajaran ketuhanan kepada Bima, dan Bima pun dengan sungguh-sungguh mendengarkannya. Dan akhirnya Bima pun mengerti ajaran dari yang diajarkan oleh Sang Dewa Ruci, dan Bima pun mengerti apa arti kehidupan dan tujuan diadakannya kehidupan ini. Dan untuk menandakan itu, kemudian Dewa Ruci pun menggelung rambut Bima sebagai ciri bahwa Bima sudah berserah diri, dan yang disebut gelung itu adalah gelung Minangkara. Gelung Minangkara sendiri berbentuk kecil di depan dan besar di bagian belakang, yang menandakan bahwa orang yang selalu ingat kepada Tuhan, dia selalu menganggap dirinya adalah kecil dan menyimpan pengetahuannya di belakang. Dan untuk pertama kalinya kemudian Bima pun membungkuk dan menyembah kepada Dewa Ruci, dan semua kejadian itu melintasi ruang dan waktu. Bima kemudian disuruh oleh Dewa Ruci untuk masuk ke dalam telinganya. Kemudian Bima pun yang sempat meragukan perintah tersebut akhirnya mengiyakan. Bima pun masuk ke dalam telinga Dewa Ruci. Lalu kemudian Bima pun tiba di sebuah tempat yang sangat nyaman. Bima pun kemudian disuruh untuk keluar berkali-kali oleh Sang Dewa Ruci. Namun setelah 3 kali memanggil, Bima pun tetap tidak ingin keluar dari tempat yang sangat nyaman tersebut. Kemudian Dewa Ruci pun menirukan suara Dewi Kunti yang kemudian menyuruh Bima untuk keluar dari sana. Seketika Bima pun terperanjat dan kemudian keluar dari telinga Dewa Ruci. Namun ketika sadar, Bima sudah berada kembali di tengah-tengah samudra. Di pesisir pantai sendiri, Arjuna sedang berada bersama Resi Dorna, dan mereka berdua sedang menunggu kedatangan daripada Bima. Bima yang tidak kunjung muncul di pesisir pantai kemudian menimbulkan perasaan resah kepada Arjuna. Arjuna hendak sampai-sampai mengakhiri hidupnya, namun segera dicegah oleh sang guru. Sang guru Resi Dorna sendiri menjelaskan bahwasanya dialah yang akan mencari Bima ke dalam samudra sendirian. Namun semua juga tahu bahwasanya Resi Dorna tidak bisa berenang. Dan kemudian Dorna pun masuk ke dalam samudra, dan tentu saja Dorna pun merasa kelabakan di ayun samudra. Dan ketika sang Resi Dorna merasa kelabakan, datanglah Bima demi menyelamatkan Resi Dorna. Kemudian Dorna pun dibawa kepada pulau terdekat oleh Arya Bima. Dan tibalah kesempatan mereka berdua berbicara 4 mata antara Bima dan Resi Dorna. Resi Dorna mengungkapkan hal yang sesungguhnya, bahwasanya dia sangat sayang kepada muridnya tersebut dan tidak ada niatan sama sekali untuk melukainya. Lalu kemudian sang Wiku Dorna pun dibawa menuju ke pantai di mana ada Arjuna di sana. Mereka berdua pun disambut oleh Arjuna yang menunggu di tepi pantai. Namun ketika tiba di tepi pantai, kemudian datanglah sebuah pasukan yang dibayar oleh Kurawa untuk membunuh Bima apabila dia keluar dari samudra.
Namun Bima yang sudah pasrah dan tidak memiliki nafsu kembali kemudian tidak melawan mereka. Mereka yang menyerang Bima dengan berbagai macam senjata malah mendapatkan serangan itu membalik kepada diri mereka sendiri. Yang menusuk Bima dengan pedang malah tertusuk sendiri, dan yang memanah Bima malah terpanah dirinya sendiri. Dan begitulah semua kejadian tersebut sangat aneh dialami oleh Arya Bima yang pada saat itu sudah menerima ajaran yang sangat luhur. Kemudian mereka pun kembali ke Saptarenga bersama dengan Resi Dorna dan Raden Arjuna. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa terus berikan dukungan kepada channel ini dengan mengetik tombol like, subscribe, serta komen, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk tetap menunggu dan menyaksikan cerita-cerita terbaru dari channel ini, dan kita akan tetap melanjutkan cerita kita. Sampai nanti di dalam konten selanjutnya, sampai jumpa.